Untuk kabel biru di auto coupler ya. Untuk lampu standby-nya sudah ada ya. Oke, TV sudah saya rapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tusur semuanya, di hadapan saya ini ada satu buah mainboard TV LED Volleytron ya, dengan tipe ini dia VLD2295000BC. Kendalanya mati total ya. Kita perhatikan untuk power supply-nya, ini ada resistan yang gosong, dan kita akan coba periksa terlebih dahulu apakah komponen lain ada yang rusak atau tidak ya. Langkah pertamanya kita akan mencoba melakukan pengukuran ya. Untuk posisi testernya di 1 ataupun 1 kilo kali 1 ya, maksudnya kali 1K ya. Kita akan coba tes padnya terlebih dahulu ya. Ini dia yang terhubung dengan resistor ini, kakinya. Ini yang kolektornya kalau di transistor biasa. Oke. Nampaknya short ya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat ini short. Dan untuk sekundernya kita tes dioda yang untuk sekunder ya, ataupun outputnya. Untuk ini terlihat tidak masalah ya. Sama. Untuk yang berikutnya tidak ada masalah. Kita tes yang satu lagi. Sama, tidak ada masalah. Kesimpulannya, kerusakannya di primer ya, area primer, termasuk resistor fuse yang menghubung ke ground dan padnya yang rusak. Saya tidak akan ganti resistor ini dan pad ini. Saya akan coba pasang dengan menggunakan gacun kabel 3 ya. Dan bagaimana caranya untuk TV LED yang biasanya menggunakan kabel 5? Pertamanya terlebih dahulu untuk settingannya kita turunkan dulu di 0 ya, posisinya di sini supaya tidak kebesaran. Untuk yang pertama, kabel biru ya, wajib dipasang nih, karena kalau tidak dipasang untuk power supply TV LED biasanya dia akan mengakibatkan short di area standby-nya ya, dan itu bisa berbahaya ke IC program, bisa fatal ya ke IC mainboardnya. Lain halnya dengan power supply power audio, tidak pakai standby pun kayaknya tidak masalah, karena untuk power supply aktif ataupun audio lainnya tidak menggunakan standby. Adapun yang menggunakan standby kayaknya harus kabel biru harus tetap dipasang. Oke, untuk kabel merahnya kita masukkan saja di kolektor padnya ya. Ini dia. Untuk kaki padnya sudah saya potong supaya tidak tersambung di sirkuit, dan IC PWM-nya juga sudah dilepas supaya tidak mengganggu. Dan untuk kolektornya ini ya, ataupun yang langsung dari trafonya menuju kaki tengah kalau transistor biasa, kaki pad juga kaki tengahnya. Kabel hitam di min 400 volt ya di kapasitor.
Untuk kabel biru di autocoupler ya, di pin 4 autocoupler, dan untuk mengetahui pin 4 nya yang sejajar dengan tanda ini, tanda titik, jadi di berseberangan dengan yang tanda titik ini. Kita akan tes ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, kita tes ya. Kita sudah siapkan testernya di 50 volt aja posisinya. Akan lihat hasilnya. Kita akan coba tes saja ya. Untuk 12 volt apakah sudah ada? Oke, kalau kita lihat sudah ya. Wish, itu bukan mesin TV ya, tapi itu petasan. Kaget. Dan untuk tegangan ini nih 24 volt biasanya, ini kurang, berarti ini masih kurang angkat ya. Nah, ini dia untuk tegangan ke backlight, biasanya mungkin kurang sedikit saja. Dan untuk lampu standby-nya sudah ada ya. Kita akan coba tekan power, apakah TV ini mau play atau tidak. Nampaknya TV mau play ya, tinggal kita masukkan ke layarnya. Oke, kita akan tes terlebih dahulu. Lampu berkedip, tekan power. Oke, backlight nyala ya, kita lihat. Oke, nah sudah nampak ya tulisan Polytron. Itu dia, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Kita tinggal rapikan terlebih dahulu. Sebentar lagi. Oke, telah kita rapikan ya. Untuk switchingnya disimpan di sini. Jangan lupa pakai heatsink juga supaya meredam panasnya. Oke, TV sudah saya rapikan ya, dan casingnya sudah ditutup. Alhamdulillah ya, untuk video kali ini lancar dengan menggunakan gacun kabel 3 pun aman ya, asal prosedur pemasangannya sesuai dengan standar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk Anda waktunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.